Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya menerima satu video mengenai seorang YouTuber dari Indonesia. Jadi beliau ini dah pernah datang ke Malaysia. Ini kali kedua lah beliau melancong datang ke Malaysia ya pemirsa. Tuh hari dah pernah beberapa bulan yang lalu. Dan kali ini beliau datang bukan hanya melancong agaknya ya pemirsa. Sebab jujur pemirsa buat saya iri. Beliau ini berjumpa dengan Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur sana pemirsa. Yaitu Bapak Hermono. Wow, jujur ya pemirsa, saya yang dah lama duduk di Malaysia ini pun dari dulu kerja hinggalah sekarang nih, saya tak pernah lagi dapat kesempatan berjumpa langsung, bertatapan muka langsung dengan Bapak Duta Besar Indonesia yaitu Bapak Hermono. Agaknya apa yang mereka bincangkan di kedutaan sana ya pemirsa, jadi penasaran nih. Apakah ada isu-isu hangat yang mereka bincangkan? Mari kita tonton saja untuk mencari jawabannya. Seperti apa? Jom saksikan bersama-sama. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Channel Bang Fikri. Wah, bestnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita ada di Kelantan dan kita baru saja menginap di hotel Oyo Hotel Mr. J Hotel guys yang ada di Kelantan. Oke, dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman kami semua bertamu ke Indonesian Embassy atau Kedutaan Besar Republik Indonesia. Wow. Biasanya kita singkat KBRI. Yep. Kami semua datang bersama Bang Azrin dan juga Mas Agus atau Mas Dwi dari Aliansi Organisasi Masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia. Kita mengikuti berbagai kegiatan seperti zikir, lalu ada ceramah juga, diikuti sesi makan-makan. Dan akhirnya kita ramai sekali juga ya. Wah, ada Cak Lonjong ternyata. Interview ya, seperti itu. Interviewnya pun sebenarnya sangat santai guys, sangat santai sekali. Cuman mohon maaf ya, gambarnya agak gelap karena saya nggak bisa setting juga, nggak bisa nyuruh Bapak Duta Besar Pak Hermono ini untuk Pak kita di sini, Pak kita di sini. Itu nggak sopan juga gitu. Jadi betul. Kita mengikuti dia lah, kita mengikuti dia. Dia sedang duduk di tempatnya dia. Akhirnya kita datangi. Berbincang-bincang berbagai isu-isu yang ya pernah melibatkan Indonesia dan Malaysia lah gitu. Oke. Apa pendapat Bapak ketika orang Malaysia menyebut orang Indonesia dengan kata Indon? Lalu saya bertanya lagi, apa sebenarnya yang terjadi di Sabah? Sebab banyak yang kita ketahui beredar berita bahwa telah terjadi pembunuhan para TKI di sana. Dan berikut adalah tanggapan dari beliau. Seharusnya kalau ada budaya bersama, warisan budaya yang sama, ini kan pastinya dia justru menjadi perekat. Yes. Tetapi yang terjadi sering sekarang ini justru ini menjadi pemicu. Misalkan ya itu ada belum lama kan, wow, Reok Ponorogo diakui Malaysia. Padahal di sini nggak ada juga yang mengaku gitu kan. Itu kan ada banyak yang nggak tahu Ponorogo itu apa. Iya, tapi kan kelihatan tuh. Kemudian ada masalah wayang, ada masalah tenun, batik dan lain-lain. Banyak ya Pak. Nah ini budaya yang seharusnya dia menjadi perekat karena ada persaudaraan, tetapi seringkali dia menjadi pemicu terjadinya friksi. Ya betul sekali. Kita sering lihat ini. Kan biasa ceritanya. Kan ada apa tuh reaksi-reaksi, wah Malaysia mencuri, kan gitu kan ada di inilah ya. Banyak banget.
Nah ini harusnya kita sudah sampaikan juga ke Malaysia. Kalau ada misalkan Malaysia mau mencatatkan suatu warisan budaya ke UNESCO atau PBB, kalau itu ada nyerempet dengan Indonesia, hasilnya ada kesamaan dengan Indonesia, ya dibicarakan dulu. Sensitif. Ya, sensitif. Iya. Misalkan diajukan sebagai warisan budaya bersama. Ini sama-sama punya Indonesia dan Malaysia sama-sama mengajukan. Misalkan yang kemarin tuh pernah pantun, jadi warisan budaya bersama. Tetapi waktu tenun kan Malaysia nggak mau. Kalau memang berbicara tentang UNESCO, saya setuju Pak. Maksudnya begini. Jadi saya menganggap ada satu fenomena ketika UNESCO itu mengakui bahwasanya pencak silat berasal dari Indonesia. Tetapi di satu sisi lain, silat juga berasal dari Malaysia. Dua nama yang berbeda, tapi itu saya kira itu fair itu. Fair ya. Fair. Ya, jadi solusinya. Ya, solusinya memang mungkin seperti itu. Solusinya satu, dia diajukan sebagai milik bersama. Yang kedua, disebutkan secara spesifik, misalkan batik Malaysia, batik Indonesia, atau batik Singapura, atau batik mana. Jadi tidak batik. Tapi kalau bilang batik punya Malaysia, orang Indonesia marah. Jadi kan yang nanya itu juga harus komplit ya kan. Malaysia punya batik nggak, begitu kan? Ya nanti Malaysia akan jawab, tapi selalunya Malaysia menjawab. Malaysia juga punya batik begitu, tapi tidak pernah batik itu dari Malaysia itu tidak pernah saya dengar ya kan. Dan sebenarnya seharusnya jadi satu kebanggaan karena mempunyai budaya hampir sama begitu kan. Itu menandakan kita tuh memang serumpun, betul tidak? Dari bahasa, makanan juga kan. Dan kita lihat ya penjelasan Pak Hermono tadi tentang Ponorogo, ya kan? Beliau juga berkata, ya Pak Hermono juga berkata, tidak ada yang mengklaim Ponorogo tersebut menjadi budaya Malaysia. Hanya saja di Malaysia ini bagian Johor sana ramai suku Jawa yang membawa budaya dari Indonesia sana ke Malaysia ini untuk buat pertunjukan, bukan diklaim begitu pemirsa, ya kan? Lanjut ya. Yang punya. Ini sama seperti itu, silat Malaysia, pencak silat Indonesia. Itu yang membedakannya mungkin. Misalkan ya tenun Malaysia, ya memang Malaysia ada tenun juga. Tapi kan tenun ada juga dari Indonesia. Nah, kemarin yang sudah dimajukan bersama itu kebaya, kain kebaya. Oh berarti hal itu memang sudah Ya jadi sama-sama kebaya itu punyanya Indonesia, ya punyanya Malaysia, ya punyanya Brunei, jadi kita diajukan sebagai warisan sama-sama ya. Ada juga kan orang Melayunya masih pakai. Iya. Ada. Mungkin satu lagi Pak, ini mungkin agak lain ini yang isu-isu panas juga yang tentang TKI yang di Sabah itu Pak. Apakah benar? Kalau yang di Sabah kemarin itu sebetulnya kesalahan data dari kedutaan Malaysia di Jakarta. Jadi sudah saya kasih tahu juga, sebetulnya angka 146 itu adalah seluruh tahanan di Sabah. Bukan cuma ada Indonesia. Seluruh. Yang orang Indonesia sendiri 25 atau 28. Lainnya luar negara Pak ya. Lainnya ya ada orang setempat. Yang paling banyak adalah orang Filipina. Tapi Malaysia, kedutaan Malaysia di Jakarta, orang Indonesia bilangnya, akhirnya menimbulkan reaksi. Tapi kemudian kan mereka koreksi. Miskomunikasi. Dan saat itu juga ya pihak kedutaan di Indonesia sana bagian Malaysia ya, mereka kan sudah membuat statement atau klarifikasi permohonan maaf atas kesilapan mereka memberikan statement seperti itu. Seharusnya 146 itu ke semua ya pendatang asing tanpa izin yang ada di Malaysia, sehingga di Indonesia sana berpikiran itu Indonesia semua begitu. Jadi memang salah pahaman sebenarnya, tapi cepat sekali diambil tindakan dengan komentar-komentar yang pedas begitu kan. Jadi harusnya kita mengkoreksi dulu begitu, bersabar, jangan kita ya
terbawa emosi ya, biarkan pihak-pihak tertentu menjalankan tugas begitu. Mereka tahu apa yang mereka akan lakukan begitu kan. Lanjut ya. Dan itu 2 tahun kan, angka 2 tahun. Oh, dan jangka waktu Yang untuk periode 2 tahun, dan itu adalah COVID. oh COVID. Sebagian besar penyebabnya COVID. Karena selama COVID kan nggak ada pemulangan, ditutup perbatasan Malaysia, ditutup perbatasan Indonesia, ditutup. Akhirnya ini nggak bisa dipulangin, numpuklah di dalam tahanan. Ya namanya tahanan penuh, satu kena COVID ya kena KB. Gitu. Jadi itu sebetulnya angka yang nggak akurat. Yang betul adalah 25 atau Indonesia. Tetapi sebabnya sebagian besar COVID atau paru-paru basah. Itu pun selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Tidak dalam periode yang sama, hari yang sama gitu. 2 tahun itu. Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang karena COVID. Indonesia juga kan Tutup pintu, nggak kan? dibuka perbatasannya, nggak boleh orang masuk. Akhirnya numpuk di dalam tahanan. Itu sebetulnya refleksi dari adanya sentimen anti Malaysia. Jadi begitu, karena dasarnya udah nggak suka dulu, begitu ada isu kecil aja langsung memantik sedikit. Karena itu saya bilang, pada dasarnya ada sentimen anti Malaysia itu ada. Jadi begitu, belum tentu isu itu benar, tapi kalau dasarnya sudah nggak suka dulu, akhirnya gampang, orang nggak mau verifikasi lagi, gampang. Jadi media itu suka mengangkat isu-isu tentang Malaysia dan Indonesia. Iya, namanya media kalau banyak yang baca kan banyak akhirnya senang. Iya, Ya, betul. pentingkan rating. Ya, rating. Kalau banyak yang baca kan dia senang juga. Macam penebar hoax lah kan. Itu mereka cari. Gimana Pak? Apakah Indon. diwajarkan atau sekarang Begini, yang menjadi masalah sebetulnya bukan kata Indonesia itu sendiri, tetapi pada saat dia mengucapkannya, itu gesturnya itu cenderung merendahkan gitu. Oh, intonasi sama ini. Oh, kita harus lihat dari intonasi sama gestur. Iya, Indon lu, misalkan, Indon lu kayak gitu kan. Ada bedanya. Dasar Ini, Indon lu. Saya mau ke Indon. Beda lagi kan, Indon. Mungkin jadi itu deh. Ya betul. Dasar Indon lu, dasar Indon lu bodoh lu kan gitu. Ya, intonasi. Beda lagi cerita kalau mau kemana? Aku besok mau ke Indon nih. Mungkin beda. Kayak gini lah ya pemirsa. Kayak kalau awak nih dari mana? Saya nih, ataupun awak orang apa? Orang mana? Saya orang Indon, gitu kan. Beza dia penempatannya itu. Tapi biasanya ya pemirsa, kalau orang yang di Malaysia ini kalau ditanya, awak orang mana? Indon. Saya orang Indon, orang Indon. Orang Indonesia sendiri yang sebut Indon begitu. So terbawa-bawa dengan orang Malaysia, jadinya terikut-ikut mengucapkan kata Indon itu begitu. Sedangkan orang Indonesia sendiri yang menyebutkan Indon begitu kan. Tapi ya tak masalah sih bagi saya ya, karena itu hanya singkatan ya kan. Mungkin ada arti yang lain yang mereka tidak terima dengan kalimat Indon itu, ya saya juga kurang paham ya kan. Jadi kita lanjut ya. Tapi kalau dasar Indon lu kan gitu kan lagi. Kayak ejek-ejekan ya kan. Tapi kadang-kadang orang kita sendiri ngomongnya Indon. Tuh, Pak Hermono juga bilang. Di KBRI kan juga ketemu. Kamu dari mana? Saya Indon, Pak. Pak Hermono juga bilang nih. Tadi ada sentimen anti Malaysia. Karena ada anti Malaysia itu kan. Diinterpretasikan sebagai suatu pelecehan, sebagai suatu merendahkan. Karena dasarnya itu tadi ada sentimen. Tapi kalau kita sampai ngomong dasar Madura lo kan biasa aja ya kan. Tapi karena dasarnya sudah ada anti, jadi yang akar masalah itu menghapuskan anti. Nah, betul. Dasar Jawa lo kan biasa aja kan. Iya. Dasar Jawa lo. Kan Dasar Batak lo gitu. Madura lo, dasar lo Madura biasa aja, mereka ketawa-ketawa.
Tapi memang definisi atau konotasinya di sini udah lumrah, wajar kan di Indonesia. Ya itu kan berapa singkatan orang Indonesia kepanjangan kali ya. Tapi yang menjadi masalah itu satu ekspresi waktu konteksnya, pemakaian konteks kata itu. Tetapi yang lebih Penempatannya mendasar begitu. karena ada dasar rasa tidak bencinya itu. Ya. Jadi sesuatu itu dilihatnya sebagai suatu melecehkan, sebagai suatu penghinaan. Jadi dibuat generalisasi, pokoknya kata Indon itu melecehkan, ya belum tentu juga, lihat konteksnya juga. Kembali lagi itu ya. Orang Indonesia sendiri pengennya dipanggil Indo gitu. Jangan Indon gitu. Iya, Indo karena Indo itu blasteran kan. Blasteran sama bule kan. Indo. Indo. Ya kayak orang New Zealand panggilnya Kiwi, ayo Kiwi, ya mereka biasa aja. Oh, Karena nggak ada nggak ada anti. Kalau di hatinya udah ada sentimen ya selalu diterjemahkannya itu menjadi negatif karena udah ada rasa Sentimen kepada Malaysia, jadi sikit-sikit aja terus emosi. Mungkin kedepannya ini sebaiknya seperti apa Pak antara netizen kedua negara ini biar tidak saling, terutama di media sosial Pak. Tapi kalau ketemu secara langsung ini ya biasa Iya. aja. biasa aja, ada Akrab. masalah. Ini mungkin saran terakhirnya apa Pak? Ya itu tadi 3 PR itu selesaikan dulu. Ya perbatasan, masalah budaya bersama, masalah perlakuan terhadap pekerja migran. Ini selesaikan dulu. Karena ini yang selalu menjadi masalah. Dari tahun dulu. Dari dulu itu aja. Dari saya belum lahir kayaknya. Selalu. ini perjuangan yang masih panjang kayaknya Pak kalau seperti itu. Sebetulnya kalau gampang-gampang aja lah. Ya, masalahnya di kita aja pun. Masalahnya kan Kalau Bapak sebenarnya kalau suruh Jadi menteri apa? Jadi menteri aja Pak. Jadi menteri aja Pak. Kasih makan burung. Jadi menteri aja Pak. banyak yang suapin semua ini. Itu Banyak semua karena masalah dari korupsi. Iya, itu Pak. Masalah itu. Masalah pekerja itu akar masalahnya korupsi. Bapak ini yang terbaik untuk para orang Indonesia yang berada di sini. Bapak adalah salah satu. Bukan begitu. Ya ini kan kita ini sebetulnya ya kita inilah sama teman-teman Iya, kalau saya ormas selalu ngumpul di sini. Ramai. Jadi untuk membangun. Pak, kalau misalkan Pak ya, kalau Bapak misalkan ditunjuk misalkan menjadi salah satu petinggi negara ini, posisi mana sebenarnya yang Bapak tuh bisa merubah ini semua? Apakah menteri apa misalkan? Tentang PSI. Tentang permasalahan ini lah. Nah, tentang masalah PSI. Nah, sebetulnya bukan saya, semua bisa melakukan itu. Karena kita tahu ya modusnya seperti apa, caranya bagaimana, kan semua orang tahu. Bijak betul. Ini masalah bukan masalah bisa atau nggak bisa, ini masalah mau apa enggak. Hebat Bapak. Dan semua orang bisa, cuma masalahnya mau apa enggak. Bukan berarti saya bisa yang lain nggak bisa. Ya, sebetulnya saya bilang kemana, ke menteri pun saya bilang ini masalah gampang Pak, ini masalah gampang. Mau atau enggak? Cuma mau beresin apa enggak? Kalau mau beresin ayo beresin. Saya sudah kasih tahu, kemarin ketemu Menko juga sama. Ketemu Pak Menko sama. Ini masalah gampang. Hapus seakarnya dulu ya kan. Jangan mau apa nggak beresin. Kalau mau beresin, ayo saya kasih tahu deh caranya. Oke, jadi itu ya pemirsa penjelasan dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia yaitu Pak Hermono. Sangat lengkap dan cukup jelas untuk pertanyaan-pertanyaan dan isu-isu yang selalu bertebaran antara Indonesia dan Malaysia. Sebenarnya capek ya kan, penat. Dan sepertinya udah terjawab seperti itu pun yang pernah memfitnah Malaysia enggak ada. Tuh ucap permintaan maaf begitu. Itu satu fitnahan loh. Iya kan? Harusnya meminta maaf begitu kan, karena sudah melahirkan kebencian kepada Malaysia, ya kan? Karena orang yang dipertinggi seperti Pak Hermono juga belum ada mengeluarkan statement ya sebelum hasil dari siasatan
keluar begitu. Setelah hasil siasatan keluar, barulah Pak Hermono berani mengeluarkan statement bahwa ya pati-pati dari Indonesia yang meninggal di Sabah tuh hari bukan karena dibunuh atau disiksa, melainkan sakit pernapasan dan juga COVID. Saya juga pernah ya menjelaskan di salah satu video saya yang saya membantah satu orang yang memfitnah Malaysia yang mengatakan para TKI ya pati-pati itu meninggal bisa saja diracuni begitu. Saya membantah, saya mengatakan bahwa itu bisa terjadi karena COVID dan benar kenyataan kan. Karena waktu terjadinya itu adalah 2 tahun. 25 orang atau 28 orang tadi kata Pak Hermono itu bukan dalam 1 hari meninggal. Dalam 2 tahun itu 25 atau 28 orang begitu. Dan memang kesalahan pertamanya itu adalah statement dari Malaysia sendiri dan mereka sudah mengkoreksi, sudah mengklarifikasi bahwa itu jumlah untuk semua pati yang ada di Malaysia, seluruh negara maksudnya ya kan. Jadi untuk perkataan Indon juga sebenarnya itu kayak gimana ya, bagi saya itu penempatan untuk memakai perkataan tersebut ya, seperti yang dijelaskan Pak Hermono tadi pun karena adanya sentimen anti Malaysia itu, jadi sedikit saja yang berkaitan dengan Malaysia itu memang akan buat rasa benci begitu. Padahal kalau seperti kita di lingkungan masyarakat sendiri yang biasanya antara alah dasar lo Batak begitu kan, itu biasa aja karena nggak ada sentimen begitu kan. Tapi karena ini sudah ditanamkan sentimen anti Malaysia ini, jadi sedikit-sedikit itu jadi emosi, benci, sehingga terjadilah caci maki, fitnah, keluarlah berita-berita hoax, channel-channel hoax yang sampai sekarang masih lagi bertebaran, berluasan begitu, dan tidak paham kenapa bisa menjadi luasnya penyebaran tersebut ya kan. Tidak adakah tindakan yang bisa dilakukan untuk membatasi atau menutup channel-channel hoax tersebut yang bisa menimbulkan provokasi antara kedua negara ini begitu kan. Jadi ini adalah satu kehebatan ya orang-orang Indonesia. Saya akui mereka ini adalah duta kecil antara Indonesia dan Malaysia. Ini patut dicontoh. Mereka tidak hanya sekedar melancong, tapi mereka ingin memperbaiki hubungan antara kedua negara ini. Ya kan? Ini harusnya dicontoh begitu kan. Mereka hebat loh. Bukan biasa-biasa bisa datang untuk berjumpa dengan Bapak Duta Besar Indonesia. Bukan senang-senang nak jumpa dengan Pak Hermono. Ya kan? Tapi ini adalah satu penghargaan sekali karena kita sendiri bisa langsung ya mendengar penjelasan dari Pak Hermono tentang isu-isu yang selama ini berkaitan antara Malaysia dan Indonesia. Yang mendengar juga penat ya kan, capek begitu. Jadi kita ini sebagai masyarakat antara Indonesia dan Malaysia dimohonlah untuk berpikirlah secara positif, jangan terlalu cepat berambisi yang mendatangkan emosi dan kebencian begitu kan. Kita ini saudara, nggak enak loh perang ya. Perang itu bukan satu penyelesaian masalah untuk hari ini begitu. Enggak, bukan senang untuk perang begitu. Jadi tolonglah ya buka pikiran kalian untuk jangan lagi berpikir Malaysia klaim capek ya. Bapak Duta Besar sudah menjelaskan, kalau kalian juga tidak paham, baik kalian tanam diri kalian di pokok pisang. Begitu ya pemirsa. Oke, terima kasih ya Bang Fikri, Bang Endi, dan juga Cak Lonjong karena telah menjadi wakil ya, memberikan
satu inspirasi kepada kami ya, agar menjadi duta-duta yang seharusnya mempersatukan kedua negara ini. Begitu, kalian hebat, kalian sangat hebat. Aku terharu. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih, bye bye.